salapik sakatiduran sabanta sakalang ulu bakti wangnya punggung kabau tampak cik tampak baduho sama lalu ambojonya ndak picayo ambojo sinu tu itu tali satunya lah putui cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rahmatan lil alamin, mubashshirina wa munzirin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma billahi syai'an wa qala tidkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qawmil zalimin. Surah At-Ibu, Surah At-Toba, Surah Quran yang itu salah. Tapi kalau terperinci itu surat At-Tahrim, surah nangka 66 sesudah surah Al-Mulk. Yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Mukhlisin, Jalan Banda Aceh, Kota Pekanbaru. Dan kita hormati Ketua RW, Ketua RT, Ketua KAN, Ketua Julo-Julo, dan seluruh para ketua yang hadir pada pagi ini. Hanya satu yang tidak saya hormati tapi saya doakan. Siapa itu? Ketua Budanir. Tahu tak Bapak Ibu Budanir? Badan Usaha Dana Rentenir. Itu orang-orang yang memperbungakan uang. Itu namanya Budanir. Tapi saya doakan. Doanya apa? Ya Allah, kebanyakan sekarang yang melakukan praktek riba ini bukan orang Yahudi lagi ya Allah, tapi orang Islam. Tiba ibu-ibu mau utang rice cooker, magic jar, mix, blender, itu diutang, baru ya kan?
Kalau kami laki-laki ko mau utang motor, mau utang mobil, itu baru mau orang belernya lebih suku orang berutang dari bayi kontan. Jadi orang Yahudi ku yo santiam pak. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu kata Allah. Tindak basanang hati Yahudi jo Nasrani sabalun awak maikui caro-caronya. Setelah sebagian besar orang Islam terkontaminasi dengan salang pinjam berbunga ini, orang Yahudi tidak melakukan itu lah pak. Awaklah dibantu oleh orang Islam katanya. Tujuh ketika kaum muslimin para jemaah pertukaran tahun di bulan Masehi. Iya kan? Orang-orang Masehi itu tidak keluar malam apa? Dia orang bakal tidak keluar pergantian tahun. Kami nak dibantu loh di anak-anak orang Islam. Mana anak orang Islam nyoba rundo saja sanjo tu sampai tengah malam nyoba ka banoto kemudian nyolape mercon kate. Itulah dia cik anak orang Cina pak. Anak orang awak satunya, anak orang Islam. Lain kadang ada pak dengan cik. Lain. Itu nan kapa awasi nang ketibo. Jangan dang Sarawak yo. Jadi yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan itu tidak berbeda di orang Islam kok. Anan budaya Islam, anan budaya kafir. Pak, apa mana napal namo-namo pahlawan Islam jo pahlawan main bola. Kini damam iko kemana? Dia kan salat tahajud tak jagonya, dah menonton bola jagonya jago. Itu banyak orang lah. Orang lama. Jawab lah kan yang itu orang lama. Yang jago tengah malam nonton bola tu orang Islam. Kami nak satu dah Ustaz, tidak lah. Tapi sebahagian besar orang candu menonton bola tu. Jo nomor-nomor punggungnya, klub apa nama ngontrainya, para gajinya sebulan. Padahal tak lepet dah. Jadi kita orang Islam ini hafallah nama tokoh Islam. Ada pedagang kaya, kan? Itu dijamin oleh Allah masuk surga. Di zaman Nabi dia hidup. Siapa namanya? Kini sehari orang mengalego ke dijaminnya di Allah masuk surga punya Pak. Wah itu pengicu. Bare solok yang campu je bare. Gimana ya? Bare solok. Bare solok yang campu je bare solok. Iya kan? Lanse nambusuk nyelataan di belakang nyelok letak di muka kau ketika orang Bali nambusuk punya soal. Ini bapak-bapak ini apa masuk sarunggo orang itu dia gondek presiden ya kan program MBG sebenarnya rancak tapi orang nama ngarajuan di bawah semiliarnya korupsi sehari semiliar sehari dalam hari dia jadi ketua itu. Bapak, coba bayangkan kira-kira kalau seluruh oknum pejabat di negeri kita ini jujur, kira-kira kata Mahfud MD itu bisa masing-masing wako gaji 20 juta sehari. Ya. Kalau seluruh oknum pejabat 20 juta dapat PT sehari kan lah. Acu tu kayunya negeri ke? Ya.
Tapi sama jo es di Sari Petojo. Nyalai segi ampe keluar, anan dibawa ke Riau, ko ke Domai, ke segi ampe itu buat tempat itu, pilih tengah lah lubang. Nyo makan di angin sepanjang jalan. Angin kan. Ketika Pak Soeharto sudah 20 tahun berkuasa, itu negeri kita ini disebut negeri berkembang. Aturannya kan negeri maju gini lah. Kira negeri hampir tumbang. Ada kawan menyebut negari Konoha. Ini bapak-bapak. Jadi kita masing-masing berdoa jolah ke Allah. Ya Allah, tolong pemimpin kami nan tasasik ko tunjuk enyo jalan yang lurus. Jadi sumpah Pak, dah boleh ada Nabi doa buruk tu Pak. Kan? Sebab banyak agamanya Islam, tapi parangnya ndak Islam. Banyak orang beragama Islam, dia beribadah, seluruh kewajiban agama difasilitasi, tapi dia melanggar aturan agama. Nah, kira-kira dia Pak Lacok ya Ibu mendengar kaji kan? Orang Islam nan suka melanggar aturan mau kelompoknya. Kelompoknya fasikun. Orang fasik, orang fasik ini tidak akan dapat pertolongan di akhirat nanti. Kalau dia tidak minta ampun sampai jangkonya meninggal. Jadi merasakan dituduh orang fasik dari sana Pak. Arason sendiri Pak. Ambo tunjukan ciri-cirinya Jawa Soa lihat. Ciri-ciri orang fasik tu Ustaz. Tunjuk luruh kelingkiang bakai. Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Panuuk kawan sairiang, pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam belango. Apa memanciang ke sungai atau ke belango? Itu ciri-cirinya. Arason sana diriwak masing-masing. Lain tak di posisi itu. Iya kan? Kalau diumpamakan kabatang pohon, itu pohonnya pohon tibarau. Tibarau itu gadang dan pimpiang, tumbuhnya di hati-hati banda, di tabiang-tabiang banda. Ayo. Ba'a tibarau itu buya. Idui tibarau berumpun-rumpun, batangnya beruih-ruih, berdaun panjang bakal lupa. Jika dicalik dari jauh, seroman bana bantu tabu dikunyah haram kok berayi. Raso amba indak menantu pengicuh gadang go kironya. Lain tak mudah itu Pak. Rasul sendiri Pak ya, benar mudah. Kan? Masuk ketik sabantuak jaguang. Di sila hendak berbuah bunga sahala hendak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek terbuka rasionya. Kok barambui angin kamu dia tibarau lama dok mudik berkisah angin kailie inyo lama dok ilie pulau. Kate hiyo ke bawah hiyo anggo hiyo geliang hiyo aji hiyo korupsi hiyo. Lu tak dapat begitu. Kalau ada ubah perangai tahun baru balik sampai 8 kau minta ampun kepada Allah. Jadi ibarat pohonnya pohon tibarau. Itu termasuk yang kita baca tadi, perumpamaan orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran dicontohkan wamra'atun Nuh, istri Nabi Nuh, suaminya Nabi Nuh, tapi namanya istri Nabi Lut je. Fakhanatahuma, kedua-duanya mengkhianati suaminya dan Nabi tadi. Lihat. Jadi bini Nabi ada yang kafir dan fasik. Apalah ini Ustaz? Jadi kalau ada ibu beko bersuhu bini Ustaz
kerja di Budanir tadi, Badan Usaha Dana Rentenir, nang salah ndak ustaznya tu dong, nang salah bininya. Hebatlah Nabi maja bininya lepas doa. Tapi karena istrinya itu tidak dapat hidayah, dia jatuh kepada kafir dan fasik. Istri Nabi Nuh tetap lah, sudah Nabi Nuh tu berdakwah lah, hampir patuh orang tu sadonya. Nabi Nuh pulang diam-diamnya pailo ke tempat tu, kasih ko si Nuh jadi iyo anaknya sampean iko nanya sampean percaya pak je ibu balon tak kepercaya kami nyoba jalan masinggari mencancang balandasan kaji pada lie kato pemisah. Dia punya referensi yang tepat, jadi masuk ke dalam akal kami apa yang disampaikan oleh Nuh itu. Apa kata istri Nabi Nuh itu lagi? Bapak ibu kenal tak dengan saya? Lahi ibu kan su istrinya, iyo je. Sadang ambo dan salapik sakatiduran sabanta sakalang ulu, bakti wangnya punggung kabau tampak cik tampak baduho, sama lalu ambo junyo, ndak percaya ambo jo sinu tu. Itu tali satunya lah putui je. Ajan ni dangan ale, biko masuk ngarai pak jo ibu biko je. Itu pak, kapi lo orang banyak tu balik. Ndaknya bantu suaminya, ndaknya support dah. Ya kan? Ibu lain tak serupa itu ke suami. Lain terang ada ibu dah mecek dah. Jadi tiru lo isteri Nabi Nuh tu tak? Pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh suami kita, dia hanya semangat. Ya kan? Laki-laki kalau disemangati oleh istrinya, bu, sama je baru menjek kerambiannya. Ya, nak ada dan tinggi dia kerambi itu dah. Ya kan? Ini pak. Lain ada baru ndak amuh memenjek kerambi. Enggak. Termasuk ustaz dia untuk itu iyo. Mau laki-laki lah mah. Ndak suami ibu saya untuk itu. Ambo itu je. Jadi kalau istrinya pandai menyemangati, mempersamai tugas suaminya, itu kecil orang Minang bak tagak bapayuang awan. Comandi dia nak sungai nan bak diureh pati santan nambak disiram ayam bun. Sahanang anggota ketujuh. Jadi ibu-ibu jangan ditiru istri Nabi Nuh nak. Deko mau tarangan siapa ke kami tiru, ambo tarangan deko. Tu kau ya lalu jawab. Bo, batanya ya boleh cek. Kalau wadolah Nabi di zaman awak kau, kan tak kemungkinan tu ya. Nabi Muhammad yang terakhir mah diumpamakan andai kata dapat suami ibu Nabi dicarian dari orang tua, gadang atau tidak? Mama Nabi sadang RT suami awak kata tidak. Ikan kita hormati bersama-sama dalam pidato tadi. Hormat Pak RW, Pak RT. Pada gaji RT kau di Padang sekali 3 bulan sejuta. Di Padang sikora. Atur sejuta sekali 3 bulan. Kan? Tapi bangga je awak. Bu, onde suami ibu lah pakai stempel lo kini, lah pakai map. Jadi ya suami ibu, alun tahu lah ayah si John kalau jadi RT. Atau rasa bangga dalam diri awak, suami awak tak pakai di masyarakat. Apalagi jadi Nabi. Kenapa istri Nabi Nuh begitu? Karena hidayah telah dicabut oleh Allah. Ikut nambah layu dalam hidup pak. Mangkojo kita jangan kaum muslimin berbuat fasik. Kalau hidayah dicabut di tempat lentara lah rasa kalam. Begitu. Nak ya, jalan itu. Nak 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 jalan itu.
Tapi kalau hidayah ada di dalam diri ibu-ibu dan bapak-bapak, walaupun suaminya kafir, istrinya taat. Siapa itu? Istri Fir'aun. Namanya Ibu Aisyah. Aisyah dijadikan kini de organisasi Muhammadiyah. Ibu-ibunya ibu-ibu Aisyah. Bagaimana Ibu Aisyah itu? Kenapa jadi percontohan public figure bagi orang? Kalau masalah di rumah tangga, ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun suaminya kejam membunuh anak laki-laki, tapi nya sangat hormat je suami. Kalau kamu masaknya pagi-pagi, bu, hendaknya masak saja, nya tanya udahnya lo. Dafir je. Nang kalamak sambari kini dafir je. Nak Firdaus do Firaun. Ibu-ibu tiru itu. Jangan sembarang masak sesambat tanyuan ke suami lo. Nah lama tu kan tak nan mahal lo. Iya kan? Kalau di kampung awak di Bukit Tinggi itu ada pakan baso namanya, batik payokumbu aja Bukit Tinggi. Itu tulang-tulang Jawi juga bawa sudah pada biar tuan. Tu yo Bali dorang yo bakar, dulu bumbunya dia nyo, dak tangguh harumnya sudah tu. Tu dia rawik. Hanya jual balik. Iya kan? Itu namanya cangkuk tulang. Dia gih lado, dia gih bumbu, disiram jo iya nasi, diwuan balik nak pakai santan kan? Tu dipanggang dia teh baru tempurung, dia tua ikan sapi dalam masih tu, ikan kariang nama di Padang. Tu diwuk Japan. Bakar itu. Ada makannya cangkuk tulang. Mencapak-capak orang makan. Bagaimana istri Fir'aun itu terkontaminasinya jo kekafiran suaminya? Tidak. Ada lagi pertolongan Allah kepada perempuan yang taat seperti itu kerancak. Tapi kalau Fir'aun bermukasui berhubungan badan biologis jo istrinya tu, tidak bisanya bu, tidak mampunya. Orang kini menyebut impoten. Tapi kalau jo padusi selirnya, ya kan? Itu bisa. Jadi Ibu Aisyah yang taat tu ndak dipadia de Allah dipergauli de lakinya nangkapi. Atau ya biar Allah. Ada orang bertanya, kalau dalam Quran sekarang bu ya, orang kapi itu kan tak boleh awak nikah jenyo, dilarang oleh Al-Quran. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan engkau nikahi perempuan musyrik sebelum ninyo beriman. Walau a'jabatkum, walaupun bantuannya menggoda hatimu. Allah turun Al-Quran di zaman Fir'aun. Luncang kayak itu Taurat namanya. Di Taurat tidak dilarang. Iya kan? Jadi Al-Quran ini kitab yang paling sempurna. Jadi dia tua juga istri rancaknya pak, pindah dapetnya menikmati. Itu Fir'aun. Apa kata istrinya kepada Allah? Ya kan? Qalat rabbi ibni li indaka baitam fil jannah. Ya Allah, buatlah hamba rumah di samping engkau di Sarugo. Bulu sekali kak. Jadi di Sarugo kini lah ada rumah untuk Siti Aisyah istri Fir'aun. Wa najjini min Fir'aun wa amalihi. Lindungi ambo dari parangai Fir'aun dan kerajo-kerajonya. Wa najjini minal qaumil zalimin, ambo dari orang nan aniayo, dari orang zalim. Lai Ibu Aisyah tu selamat malakinya meninggal, ya kan? Diselamatkan oleh Allah. Kau indahnya diampuk je batu baru, je batu garau.
Karena apa? Terdengar oleh Fir'aun, dia membaca Subhanallah. Jadi kamu istri saya tidak mengikuti bahwa saya ini yang Tuhan, kecil Fir'aun. Dafir bukan Tuhan, tapi manusia. Kamu tidak akan pernah mempertuhan manusia. Akhirnya kira-kira ada tidak orang yang mempertuhan manusia? Ada tidak? Diumbuh aja jabatan Pak, hilang akidahnya, katanya sama saja. Ya kan? Kalau tidak taubat, awak lama dosa kan? Jadi jabatan dunia aku sabantanya, tidak perlu awak menjual akidah. Biarlah tetap awak di jalan Allah. Rugi awak di dunia aku secara materi, tapi akidah awak tapi itulah jalan nan baik sesudah mati. Mati awak baik tu husnul khatimah, di dalam kubur aman. Menurut Pak, mana lama di dalam kubur duit awak di dunia? Kalian yakin awak tu? Tidak yakin, ambil saya contoh. Nabi Muhammad 63 umurnya di dunianya. Di dalam kubur lah 1400 tahun. Ikan, tapi deknya Nabi aman senyatanya Pak. Kan? Kalau ketua MBG mati gini Pak, nyok karate dia melekat dalam kubur sampai hari kiamat. Ambo alun-alun program MBG boleh Pak. Tahun 78 amolah MBG. Tahun 78 sebelum mau nikah 78. Apa MBG Ustaz tu? Masakan bini gue. Sama artinya Pak itu jangan. Baar mangko ibu amuh duduk mendengar ceramah. Tidak pulang saya ibu, sudah Assalamualaikum larang itu. Bagus ibu. Karena hati kita ditetapkan Allah oleh doa kita. Tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ibu pasti tahu mendengar ceramah setengah jam lebih besar pahalanya dari 1000 rakaat salat sunat. Udah kadang-kadang lari itu Pak. Ya kan? Malah dia pilih lo Ustaz kau lagi nanya sama Ustaz kau enggak hajinya mana lari aja. Santiago ya dari Ustaz tu lah. Ya kan? Cara pembawaan orang mengaji ku tu tidak kesama. Ya kan? Ambo dari malam di Pabawan di Allah berceramah je Ustaz Samad. Di travel umrah Cahaya Hati. Ambo sebagai si pangkat. Ya kan? Ustaz Samad yang diundang mengaji. Ya kan? Tahun marah Buya lagi tahun 52. Jadi Buya tu dari Ambul 25 tahun je. Nggak sekadang nak ambil nomor kadang dan petur. Nanti pikir ambo Buya, laika mungkin ambo berdakwah 25 tahun leh. Tu saya Buya ambo tu je. Ambo badan ambo kurui saja. Kurui juga pun ndak ukuran umur panjang. Karena mati itu ajal. Ada tak orang ngapuk mati saya? Tak. Ada orang kurui sesanggup itu 100 tahun Pak. Badan kurui yang ngok sesak. Tapi ngok banyak. Ya kan? Doa nambah sehat ya Buya. Buya luar biasa ini. Suau lagai sakari itu juga harus. Jadi kita karena tahu pahala mendengar ceramah ini lebih besar dari 1000 rakaat salat sunat, itulah kita bertahan. Yang menetapkan itu Allah. Yang ditetapkannya apa? Hati. Sebab hati itu kata Nabi sangat menentukan di dalam diri awak. Inna fil jasadi mudghah.
dalam diri manusia itu ada darah beku. Iza salaha salahal jasadu kulluhu. Kalau baik segumpal darah itu baik seluruh kinerja tubuh. Wa idza fasada fasadal jasadu kulluhu. Kalau rusak dan segumpal tu rusak lo kinerja tubuh, rusak otak berfikir. Banyak awak buruk sangko kalau hati itu kumut. Jadi dengan hati yang bersih itulah kita bisa kaum muslimin bertahan. Orang Minang ko ya santiang pak. Begitu kecil Nabi nyontang ko hadis tu sekali. Kata orang Minang, kalau gapuak orang di sana tu gapuak nak ini ya hati no sanang. Ndak hiduang no sanang. Hati no sanang. Oh di sana tu lah habis badannya tinggal kulit pemalui tulang selai. Iyo nyo makan hati. Okay? Makan hati. Dia yang mau pergi beralik petang kau ke jalan Tangkerang. Ada orang menikah. Laki-laki lah umur 90. Bininya ketek umur 9 balik. Pamang kau amuaknya tu. Nyokan hati je. Jadi hati. Kan hebat orang-orang tu. Nabi begitu. Nyuci itu hati itulah yang menentukan gerak tubuh kita. Yang buruk yang dikerjakan itu tandanya hati buruk. Yang baik dikerjakan tandanya baik. Bu, ibu ada pandai membawa nda. Lain. Kaki memasukkan gigi, memicik kopleng kalau anda manual. Kalau anda kini kau akan tak pakai gigi dah. Betul ya? Kemudian ada kaki memijak rem, ya kan? Mata mencari jalan. Tapi peringatan polisi ya, hati-hati, nak mata-mata, nak kaki-kaki, nak tangan-tangan, hati-hati. Ya, bisa jatuh, bisa tabrakan. Cuma diulang sekalimat tu 2 kali. Hati-hati. Ya, ini. Hati-hati kalau bercinta, ingin mencintai, jangan orang nalak punya orang. Mana lomba punya lah itu nak dicintai. Tentu itu namu jambu aja lah. Tak kata roda tu kampenya. Hati-hati. Kemudian para jemaah yang terhormat, ada tak ibu mendengar istilah hati nurani? Nurani itu nur cik disambung jomato, soalnya nur aini, ya kan? Jadi hati nur aini. Apa? Hati yang dicahayai oleh nur. Ya kan? Dibaliknya mata, cahaya mata. Kaum muslimin nan mancalik kan dia mata. Tapi kalau hari malam dipadami segala lampu barana katarang mata lain nampak. Enggak. Ya kan? Jadi yang menimbulkan pencalian waktu nampak karena ada cahaya. Cahaya itu namanya nur. Ya kan? An-nur ini jangan sampai padam di dalam hati yang seperti itu, maka hatinya akan baik, disebut oleh masyarakat banyak hati nurani. Di Pekanbaru ko ada travel cahaya hati. Aku melayani jamaah sepenuh hati. Kalau ingin Bapak Ibu berangkat bareng sama Ustaz Ristawardi tanggal 18 Agustus, ya kan? Maka mendaftarlah di kantor Cahaya Hati di Jalan Arifin Ahmad. Terimalah sinan acara ya Ustaz Samad. Jadi bulan Agustus Ustaz Samad pai C ambo C dan ambo pera ya Pak Mamayi ya. Ustaz Samad pera yo, ya kan? Namo orang
zaman mau urusnya Ustadz Oktri, kakaknya ada di Padang buka cabang lo namanya Miss Berlianti, ya kan? Terakhirnya Cahaya Hati. Kalau ingin barangkek sama jo kami Ustadz Samad, itu bulan Agustus tanggal 8 Maret. Aku doakan jamaah Masjid Mukhlisin kau diberi oleh Allah rezeki untuk pergi umrah. Umrahku tujuannya sebenarnya Pak Ustaz. Umrah di luar bulan haji itu kan sunatnya. Iyo. Amalan sunat akan memperberat timbangan amalan wajib. Jangan umrah Pak. Apa duduk gini wa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Membacanya ringan tapi dia memberatkan timbangan paha. Itu zikir. Zikir dan serupa itu kan tidak ada doa, tidak doa meminta ke Allah doh. Tapi zikir yang seperti itu, ya kan, dinilai oleh Allah, kita terus berkata-kata dengan Allah, maka semua urusan kita akan dipermudah. Awak membaca itu tidak perlu lagi ala kami rezeki itu tidak perlu baca itu zikir itu saja baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil jiwa wa taubah tadi. Apalagi umrah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Orang awak kubu biar dirantau nanya tinggal. Kalau orang tanah data tinggal di mana saja merantau, itu kesatuannya IKTD namanya. Kalau 50 kota gonjong 5. Kalau agam IKLA, Ikatan Keluarga Agam, Luar Agam. Kalau Pariaman PKDP di mana di Amerika itu yang ya kan? Di Selayang Baru, di Pahang, Malaysia itu yang namanya PKDP. Secara umumnya bodanga seluruh paguyupan tu bakumpul teh nama orang Minang namanya IKMR. Di situ kan? Ikatan Keluarga Minang Riau. Itu kan, itu komunitasnya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, awak orang Minang kuacuk mendoa umur panjang, rezeki murah. Yo hebat orang Minang Pak. Dia minta umur panjang, rezeki murah. Nah, dia minta jadi orang saleh. Umur panjang, rezeki murah itu deh. Ya kan? Bisa umur diperpanjang indah, tapi kalau pai umrah itu umur lah tambah panjang. Bangun kau itu ya, awak pasti salat di Masjidil Haram di Makkah. Lah berulang-ulang tu apa nalapai haji, nalapai umrah, pastilah cok mendengar pengajian dari ustaz bahwa salat berjamaah di Masjidil Haram satu kali sama dengan 100.000 kali di Masjid Mukhlisin Jalan Banda Aceh. Coba Pak bayangkan 100.000 kali ya Pak salat ciko berapa tahun mungkin kesudah tu. Kan ada Masjidil Haram tu sekali kan sama nilai je tu. Ada PA 5 hari umrah, kalau umrah 2 hari 5 hari sinan. Tambah je salat sunat, tambah je baca Quran, tambah je salat mayat. Rasanya Pak, ndak berarti waktu salat tu nanti ada mati orang di Makkah. Ada seorang mayit yang kena salatan sudah salat wajib tu. Sallu alal mayit rahimakumullah. Atagak ni Pak, satu salat mayit kau dulu, salat rawatib sudah tu kau. Kerana pahalanya kadang awak mensalatkan mayit di Masjidil Haram. 6 hari itu Bu, awak pergi umrah. Itulah banyak panjang umur tu mah. Kok kemati sudah mati oleh. Bukan? Banyak panjang umur tu. Ya kan? Jadi itu tujuan kedua
menyaksikan tempat-tempat bersejarah. Dari Pekanbaru ko kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai tak kan Nabi? Sampai lah. Tapi kalau kita sedang di Makkah jo Madinah, itu Nabi yang kita bacakan salawat tu sinan kuburnya. Ya kan? Mandake awak kadimbiang kubur tu sinan dibaca lo salam Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengizinkan tak sampai doa, kalau tak sampai mengapa disuruh awak bersalawat ke Nabi? Nabi itulah mati mah. Tidak, tak sampai ke orang mati itu turun Allah tu turun pak. Tak sampai itu tak dibaca. Tak sampai asal dibaca sampai tak. Ambo mengecek ini gua apa pasang api rekaman masuk tak? Masuk. Anda menyampaikan salawat tu Allah sadar api sih bisa pak. Apalagi Allah. Jadi jangan ragu-ragu bersalawat kepada Nabi. Sudah bersalawat ke Nabi, ada doa Allah, ayah juin doa Allah. Ya Allah, ampunkan ayah juin doa ambo ya Allah. Lapangan kuburnya ya Allah. Buikalah di kubur beliau itu raudatan min riyadil jannah. Bukan taman dari taman surga. Kalau apa umrah kan bisa baca doa itu di raudah, coba. Ya kan? Jadi mendaftarlah ke Travel Cahayati. Ya kan? Melayani sepenuh hati supaya orang mempai sanang hati. Kalau ada nan jando jodoh boleh kena hati. Tapi nak boleh menikah ketika pakaian liaran tu lah sudah selesai rangkaian ibadah beko. Ku ada jando jodoh nambakan hati sedang nasi jando jodoh nak bini orang nampak le tenaga apa tu. Namperusi indah bersuami, suaminya meninggal, laki-laki, bininya meninggal, ya kan? Ingin balik, kan itu tuh ingin balik. Tapi kalau menikah pertama, indah satu, pak tu menyalahi sunat. Sebab nikah tu sunnah, rugi waktu ibadah terpanjang, ya kan? Saya doakan Bapak Ibu semuanya, ya kan, tetap istiqamah seperti istri Fir'aun, jangan ditiru istri Nabi Nuh jo istri Nabi Lut. Ba'a nasib istri Nabi Nuh tu jadinya ya Allah jo istri Nabi Lut tu Pak Ustaz, ba'a nasibnya nan jadi. Kamu itu wa yadkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah ngecek tu Pak surah At-Tarim. Kedua-duanya masuk neraka. Coba yang istri Nabi indah dapat hidayah, fasik masuk neraka. Apalagi itu. Jadi indah kalah, tak kata lo dah masuk neraka tu. Betul. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Itulah pertemuan kita pagi kini, ibu-ibu dan bapak-bapak. Sebanyak kata-kata ambo keluar itu ibarat orang memanjat kayu. Batang datang lah ambo panjat, dahan jorantiang lah ambo titih. Kerana sinan terletak buah di pangkat tangkai. Selama ambo memagui batang menitih dahan kok tagoyang bunga sedang kambang, talantak putih sedang laki, talindu buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Mohon maaf ke Pak Pengurus, Pak RW, Pak RT, seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Dedek maaf tuan. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak sadonya dimurah rezeki. Bar Travel Cahaya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.